Shalom, saudara. Kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Mari yang setiap kita yang sudah hadir, kita mau buka hati kita. Kita percaya sore hari ini, Tuhan Yesus, Allah kita, Dia ada bersama-sama dengan kita. Mari kita mau menyembah Dia. Kita mau satukan hati kita. Kita mau satukan roh kita untuk kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah dan kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Sore hari ini kami ada. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah nama-Mu. Kami puji nama-Mu. Kami sembah nama-Mu. Tuhan Engkau ajaib, lawat setiap kami. Tinggi nama-Mu, tinggi nama-Mu dipuji. Haleluya. Urialabaya sadaralabata karalabayaralabayaralabaya. Kami percaya Tuhan, sore ini Engkau hadir di tempat ini. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu. Tiaralabaralabaya saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sama-sama katakan sekali lagi dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku.
kita sembah Tuhan, naikkan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangilah aku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi katakan, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangilah aku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, hanya Yesus menolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Katakan, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kami tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama sekali lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolong yang setia. Hanya Yesus menolong yang setia. Sekali lagi, hanya Yesus menolong yang setia. Kami percaya Tuhan yang menolong setiap kami. Kami memuji nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Mari buka hatimu, sembah Tuhan. Hidaralayase, Kurialamayasana.
Engkau Allah penolong kami. Haleluya. Lawat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau besar Tuhan. Yaralaba, 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 yaralaba. Hurialaba, takaralaba, ralaba, yas. Kami sembah nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah. Tepuk tangan yang dahsyat sebab Tuhan, Dia ada sore hari ini bagi setiap kita. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tetap sembah Dia. Oh, kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di tengah kami sore hari ini. Kami percaya kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Roh Kudus kami rindu akan Engkau. Name above all name, You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all name above all name, You are worthy of our praise. My heart will sing, my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Sama-sama nyanyikan, how great is our God. He's our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Sama-sama katakan, besar Allahku,
berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sore hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kami siap memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tepuk tangan dengan sukacita. Kami nyanyikan segala kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan. Rajamu mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Ciptaan, sama-sama katakan. Sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Angkat suaramu katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, Raja mulia, Allah pemenang, haleluya, Allah pemenang, amin. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, untuk menyembah bagi yang mulia. Dia Yesus, Dia berkuasa. Sama-sama katakan dengan sorak-sorai. Kaulah Raja, surga bumi bersembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Sama-sama angkat suaramu katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Sekali lagi dengan sukacitamu, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Sekali lagi sama-sama katakan, Engkaulah Raja. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan.
Siapa memuji Tuhan? Katakan haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dia kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan masmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan sama-sama, Kaulah benar dan kota perlindungan. Selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah benar dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, amin. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bertepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh. Kasih Tuhan. Yang percaya katakan, ku mau selalu bersyukur, takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita buat dengar firman Tuhan.
Terima kasih Bapa, lawat setiap jalan kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Perhatikanlah aku di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Oh, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari sama-sama dengan hati percaya katakan, oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, sama-sama katakan, Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau sore hari ini kami boleh ada di tempat karena kasih anugerah.
mau buka hati kami mau menyembah. Kami mau menaikkan syukur kami. Kami mau berikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Karena kami tahu segala sesuatu yang baik diberikan bagi kami. Angkat suaramu, katakan Yesus baik. Katakan Dia baik. Bahwasanya kasih setianya kekal selamanya. Naikkan syukur, ya Rala, ya Mo, ya Rala Mo. Saudara jangan berdiam diri, katakan sesuatu kepada Allah. Ungkapkan sesuatu kepada Allah malam hari ini. Ya Ralama, ya Ralama, ya Ralama, ya Ralama. Ya Rala, ya Rala, ya Rala. Ya Rala, ya Allah. Amin, Yesus. Ya Rala basi kanarana ya Rabu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Ya ralama ya sana. Kureketa kakaralaba ya siki aralaba ya sana. Berikan kami hati Tuhan. Berikan kami telinga untuk kami mendengar apa yang pesan Kau sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Biar Kau menaruhkan Tuhan dalam batin kami. Ujian yang tidak pernah berhenti. Yang keluar Tuhan seperti sumber mata air dalam kehidupan kami. Dia mengalir dan terus mengalir. Mengalir keluar. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, segala hormat, kebesaran kami mau kembalikan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom, selamat sore menjelang malam. Kita bisa melihat saudara sekarang sedang memanas perang antara Rusia dengan Ukraina. Kita tetap bersyafaat supaya tidak terjadi sesuatu apapun ya, sehingga peperangan ini tidak melibatkan banyak negara. Ya, jadi kita tetap berdoa, bersyafaat untuk perang yang sedang terjadi. Karena mereka sudah mempersiapkan nuklir, saudara. Ya, jadi mereka sudah tidak main-main lagi, tapi mereka menyatakan sungguh-sungguh perang. Jadi kita tetap bersyafaat, saudara punya waktu, saudara berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Matius, dia katakan peperangan, gempa bumi, dan lain sebagainya, itu baru permulaan segala sesuatu. Jadi itu adalah permulaan segala sesuatu. Penyakit sampar dikatakan, penyakit menular dikatakan, itu semua permulaan dari segala sesuatu. Oleh karena itu saya mendorong saudara untuk hari lepas hari, saudara mendekatkan diri saudara kepada Tuhan. Karena saya mau katakan, di dalam Ibrani 12 dia katakan ada satu kali firman Tuhan katakan dia bukan cuma menggoncangkan dunia, tapi dia akan menggoncangkan langit. Tetapi orang yang ada di dalam perlindungan Tuhan, maka dia akan diselamatkan.
Yang mengerti katakan amin. Saya akan memberikan tema hari ini, harapan yang memperoleh berkat. Harapan atau keinginan yang memperoleh berkat. Kita baca di dalam Matius 15. Itu ayat 21 sampai ayat ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Jadi kerasukan setan bukan cuma kerasukan setan biasa, tapi kerasukan yang berdampak kepada penderitaan kepada anaknya. Kemudian ayat ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Kemudian ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, yang ku kehendaki." Dan seketika itu juga anak itu sembuh. Jadi di sini ada satu cerita di dalam Matius diangkat. Satu, ada seorang perempuan Kanaan, dia mempunyai satu orang anak yang kerasukan setan. Dan kita harus garis bawahi bahwa perempuan Kanaan ini adalah perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Jadi dari ayat ini mengajarkan kepada kita, kita belajar dari orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menaruhkan pengharapannya, yang menaruhkan keyakinannya kepada Tuhan, dan dia melihat pengharapan dan keyakinannya itu dibuktikan dan diberikan jawaban kepada Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, kita belajar nih. Bagaimana orang yang gak kenal Tuhan, dia kokoh, dia kekeh. Dia menaruhkan pengharapan, dia menaruhkan keyakinan sama Tuhan. Dia percaya pasti anaknya sembuh. Kita bisa melihat di situ, dia bukan orang yang kenal Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat dikatakan, perempuan Kanaan ini memiliki keyakinan yang teguh bahwa ketika dia bertemu dengan Yesus, maka anaknya yang kerasukan setan ini akan disembuhkan. Dia punya keyakinan, dia punya pengharapan. Banyak orang memiliki pengharapan, tapi pengharapan gak kuat, saudara. Ketika pengharapan kita taruh dan pengharapan itu kita akan mendapat jawaban, kemudian kita mulai tinggalkan pengharapan itu. Ketika kita punya keyakinan, kita tahu bahwa di dalam Tuhan pasti ada pemulihan, pasti ada terjadi sesuatu mujizat dalam hidup kita. Tetapi ketika kita tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun, kita tidak lihat jawaban itu. Kemudian kita mulai undur. Kemudian kita mulai meninggalkan Tuhan. Padahal di dalam kitab Daniel itu dikatakan, ketika Daniel berdoa kepada Allah, dia butuh 21 hari memperoleh jawaban yang dari Tuhan. 21 hari dia harus mengalahkan penghulu-penghulu yang ada di dunia, yang ada di atas. Dia harus kalahkan itu. Setelah dia 21 hari, ada waktu kurun waktu 21 hari, maka Daniel menerima jawaban. Maka yang saya mau katakan kepada saudara, kalau kita punya pengharapan, kalau kita punya keyakinan di dalam Tuhan, apapun persoalanmu, apapun permasalahanmu, tunggu waktunya Tuhan. Tunggu apa yang Tuhan mau buat, yang mengerti katakan amin. Amin. Kita bisa melihat di sini. Kemudian kita perhatikan di dalam ayat yang ke-28. Yang harus kita bawahi itu adalah kata kehendaki. Kata kehendaki itu diangkat dari kata kehendak. Kehendak ini
memiliki pengertian atau ada kesamaan, itu keinginan, ya. Ada keinginan, kehendak itu sama. Jadi di sini di dalam satu cerita ini, alur cerita, waktu diceritakan ada dua pendapat yang berbeda. Ada dua hal yang berbeda, ada dua keinginan yang berbeda. Keinginan Yesus, kemudian keinginan dari perempuan Kanaan. Keinginan Yesus, dia katakan, aku datang untuk umat Israel. Untuk umatku yang hilang dari umat Israel. Itu tujuannya, saudara. Itu keinginan Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, itu adalah keinginan dia. Tetapi satu sisi perempuan ini datang kepada Yesus, dia membawa satu keinginan yang lain. Ada persoalan yang berbeda, yaitu keinginan dia bawa anaknya ini karena anaknya ini kerasukan setan dan di dalam keadaan yang sangat menderita. Kedua keinginan ini berbeda. Maka di dalam ayat ke-23, waktu dia teriak-teriak dengan pengharapan, dia katakan aku tahu bahwa engkau bisa menyembuhkan. Dia teriak-teriak sampai muridnya bilang, suruh diem kenapa? Ribut aja. Tapi dia punya keyakinan. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-23, karena keinginan yang berbeda antara Tuhan dengan perempuan ini, maka ketika perempuan ini mulai teriak, tapi Yesus Alkitab mencatat, dia katakan, dia nggak dengar. Dikatakan di dalam ayat yang ke-23, dia katakan dia nggak perhatikan, dia nggak dengerin apa yang dikatakan perempuan itu. Kita bisa melihat, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Sama sekali, artinya dengar pun tidak. Karena keinginan yang berbeda. Banyak kali ketika kita berdoa sama Tuhan, kita memiliki keinginan yang kuat untuk diri kita sendiri. Tetapi kita nggak mengerti keinginan Tuhan itu seperti apa. Kita bersyafaat, kita minta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi karena kadangkala keinginan kita itu tidak matching dengan keinginannya Tuhan. Rasanya sepertinya tidak mendapat jawaban. Tetapi Alkitab mencatat, dia katakan ada 3 kepentingan Yesus. Yang pertama kepentingan Yesus dikatakan di dalam ayat ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat, kemudian apa? Menyembah dia. Jadi ketika dia teriak-teriak, muridnya bilang suruh diem. Dia nggak berhenti, saudara. Kemudian dia mulai dekatkan diri, kemudian apa? Dia menyembah Tuhan. Saya mau katakan ada 2 hal, menyembah dengan memuji. Mereka memiliki satu keinginan yang sama tentang menyembah, kemudian berbicara tentang menyembah, memuji. Saya bisa memuji seseorang tanpa saya harus dekat dengan orang itu. Saya bisa di luar kota, saya ada di Lampung. Saya bisa telepon orang Surabaya, saya bisa memuji dia melalui telepon. Tidak perlu kedekatan. Tetapi Alkitab mencatat ketika kita menyembah itu dibutuhkan kedekatan. Maka di dalam perjanjian baru itu proskuneo, kata yang paling banyak digunakan untuk menyembah Tuhan. Proskuneo. Proskuneo itu adalah kedekatan dengan Tuhan. Ya. Menyembah itu adalah berbicara tentang kedekatan dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan yang pertama itu memberikan nilai yang tinggi kepada Tuhan dari manusia. Itu menyembah. Artinya apa? Kita memberikan satu nilai yang tinggi, kita tahu bahwa dia raja di atas segala raja, yang ditulis di dalam Lukas 4 ayat yang ke-8, dia katakan tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi kita bisa lihat di sini, penyembahan itu artinya kita menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Kemudian yang penyembahan yang kedua, itu pengertian berbicara tentang
berbicara tentang hati yang paling dalam. Waktu saudara menyembah Tuhan, banyak orang yang menyembah Tuhan, banyak orang gini. Saya kasih contoh gini, kami memuji kebesaran-Mu. Sama saya nyanyi gini, kami memuji kebesaran-Mu. Ada beda? Beda. Yang kedua, ketika saya nyanyikan itu, saya bukan nyanyikan keluar dari mulut saya, tapi ketika saya nyanyikan itu keluar dari dasar hati yang paling dalam, kemudian saya naikkan syukur saya kepada Tuhan. Ketika saya menyanyikan itu saya dengan respon tubuh saya bisa angkat tangan saya. Ada respon dari tubuh kita, kita bisa menangis. Ini berbicara tentang penyembahan yang keluar dari hati. Saya mau katakan penyanyi-penyanyi dunia, penyanyi-penyanyi yang ada di luar sana, mereka punya skill yang baik tentang menyanyi. Bukan berarti saya katakan penyanyi gereja nggak punya skill yang baik. Tetapi yang membedakan penyanyi dunia dengan penyanyi gereja itu ada kelebihannya, ada urapan Allah turun di dalam hidup mereka. Ketika mereka menaikkan pujian, mereka keluarkan dari dasar hati mereka, maka ada orang-orang yang bisa ditarik hatinya dan membawa mereka untuk naik menyembah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, yang kedua itu saya katakan, berbicara tentang hati kita yang benar ketika kita menyembah Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, di dalam Yohanes 4 ayat ke-22, dia katakan kamu menyembah kepada Allah yang tidak kamu kenal. Tetapi aku menyembah kepada Allah yang kita kenal. Percakapan ini ketika Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Perempuan Samaria sekali lagi adalah perempuan yang tidak kenal Tuhan. Dia nggak kenal Tuhan. Tapi satu kali dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka seluruh hidupnya mengalami perubahan. Kemudian dia tinggalkan tempayannya, kemudian dia lari, dia masuk kota. Kemudian dia menceritakan, hari ini aku bertemu dengan Mesias. Artinya apa? Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Ada satu perubahan hidup di dalam hidup dia. Ada perubahan. Bahkan di dalam Injil Yohanes yang pertama, bagaimana ketika Yohanes dengan murid-muridnya berdiri, dia di situ berdiri. Kemudian ketika dia melihat Tuhan, melihat Yesus lewat, kemudian dia kejar. Waktu dia kejar, kemudian Yesus menoleh. Kemudian Yesus bertanya kepada Yohanes. Dia katakan, apa yang kamu inginkan dari aku? Bagaimana kalau hari ini, ketika saudara bertemu dengan Yesus, waktu saudara bertemu dengan Yesus, kemudian Yesus tanya sama saudara, dia katakan, mau apa kamu dari aku? Adakah kita minta sesuatu? Adakah kita katakan, oh saya meminta mobil mewah? Adakah kita minta, oh saya minta perhiasan yang mahal? Atau kita katakan, Tuhan saya minta sesuatu untuk kebutuhan kita. Tapi ketika saudara bertemu dengan Yesus, maka segala sesuatu yang bersifat duniawi itu gak pernah lagi kita pikirkan. Tapi ketika kita bertemu dengan Yesus, kita mau katakan, Tuhan di mana tempat tinggal? Kita bertanya di mana Tuhan tempat tinggal? Yohanes dia katakan, kamu mau apa dari aku? Yesus bertanya kepada Yohanes, kamu mau apa dari aku? Dia katakan, di mana kamu tinggal? Artinya apa? Ketika dia tahu tempat tinggal Yesus, maka apa yang Tuhan miliki, apa yang dia punya, maka dia akan berikan kepada saudara. Kalau dia punya kesembuhan, maka kesembuhan dia berikan kepada saudara. Kalau dia punya kekayaan, maka kekayaan dia berikan kepada saudara. Maka saya katakan, hari ini seperti Injil Yohanes 4 ayat ke-22, dia katakan, kita menyembah kepada Allah yang kita kenal. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita kenal Tuhan kita. Kita tahu Tuhan kita. Amin. Kita mengerti.
Saya katakan hari Senin atau hari Selasa. Saya ada pembantu saya punya ART saya. Saya ngomong sama dia, kita sikat yang di depan, kita pakai sabun. Saya orang yang nggak bisa cuma merentah, saudara. Jadi waktu dia sikat, kemudian saya ambil pelan, kemudian saya jongkok, saya korek semua yang di bawah. Waktu saya jongkok ini, tiba-tiba saya punya pinggang, itu tak bunyi. Aduh, saya bilang, sakit sekali. Kemudian saya pegangan, saya nggak bisa jalan. Kemudian saya duduk sebentar, saya bilang, kamu terusin. Saya rasa saya punya masalah di pinggang. Kemudian saya jalan, masuk ke dalam kamar, saya mulai tidur. Saya katakan, ini sakit sekali. Saya nggak bisa ngangkat badan, saya sakit sekali. Saya cuma ngomong, Tuhan, saya punya tugas. Saya hari Minggu, saya harus selesaikan firman. Berarti Jumat, Sabtu, saya mesti persiapan, saya mesti prepare. Saya ngomong sama anak-anak, saya akan istirahat. Saya percaya, saya Jumat atau Sabtu saya sudah sembuh. Kemudian saya mulai jalan pelan-pelan, karena saya punya saya harus masak. Saya tetap masak, saudara. Tapi kemudian saya mulai lihat hari Sabtu, saya mulai udah rasa sakit lagi. Saya mulai hari Minggu, tadi saya khotbah, saya udah gak ada rasa sakit lagi. Karena apa? Saya tahu, saya kenal siapa yang saya sembah, yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Mengerti ini, bahwa kita mengenal apa yang kita sembah. Kita jangan mengenal, kita tidak mengenal apa yang kita nggak kenal, saudara. Kemudian, apa itu penyembahan yang ketiga? Penyembahan itu bukan minta sesuatu, tetapi memberikan sesuatu kepada Allah. Menyembah itu kita nggak minta-minta, saudara. Menyembah kita nggak ngomong ini, Tuhan berkati saya. Ketika kita menyembah, kita nggak ngomong untuk hal-hal yang lain, untuk hal duniawi. Tetapi menyembah itu artinya kita memberikan sesuatu yang ada dalam hidup kita kepada Tuhan. Sama seperti Raja Daud. Dikatakan di dalam Mazmur 118 ayat ke-29. Dituliskan, dia katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian diulang lagi di dalam 1 Tawarik 16 ayat ke-34. Artinya apa? Ketika saudara menyembah Tuhan, waktu saudara mengangkat tinggi tangan saudara, saudara kita cuma bisa katakan Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan setia. Sekalipun kita tidak setia. Maka saya katakan dorong minggu kemarin, saya katakan dorong hidup kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, maka dia akan masukkan ke dalam rahim rohani saudara karakter Kristus dalam hidupmu. Ada karakter Allah. Ada buah-buah roh yang saudara kandung. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri, pengendalian diri, ada kesabaran. Dia masuk di dalam hidup saudara. Maka saya katakan butuh kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan persekutuan dengan Tuhan tidak dibangun di dalam satu hari. Persekutuan dengan Tuhan tidak dibangun dalam 1 bulan. Persekutuan dengan Tuhan itu tidak dibangun dalam 1 tahun. Alkitab mencatat, dia katakan, Henok membangun satu hubungan dengan Tuhan butuh 300 tahun. Dia punya usia 365 tahun. 3/4 dari hidup dia berikan kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, ketika kita memberikan separuh hidup kita untuk Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Henok dia terangkat bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan hubungan saudara, persekutuan saudara dengan Tuhan? Bagaimana saudara memiliki persekutuan tidak dengan Tuhan? Apakah hari-hari saudara sibuk dengan kesibukan saudara? Saudara tidak bisa punya persekutuan, saudara nggak punya waktu untuk memikirkan perkara-perkara di atas. Bukan cuma memikirkan perkara-perkara di bumi. Pernah nggak kita duduk
Hari ini saya memikirkan apa yang Tuhan mau buat. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kita mulai merenungkan itu. Kemudian yang kedua yang kita pelajari dari perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Pelajaran apa yang kita dapat di ayat ke-26 sampai ke ayat 27 kita baca. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Pembelajaran apa yang kita peroleh hari ini? Yang kedua, kita belajar tentang kerendahan hati, saudara. Saudara bayangkan ketika kita menggambarkan gini, perempuan Kanaan itu kita gambarkan dengan kita. Waktu kita butuh, kita datang sama Tuhan. Waktu kita tahu anak kita dalam keadaan sakit, kita ada dalam keadaan kekurangan. Kemudian kita datang sama Yesus, kemudian Yesus dia bilang begini, enggak patut roti dikasih kepada anjing. Saudara bisa kecewa? Saudara bisa tinggalkan Yesus? Perkataan yang keras. Dia katakan tidak patut dikatakan. Tetapi jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak kemudian dilempar untuk anjing. Saudara bayangkan, ada satu perkataan yang keras. Kita bisa memperoleh, kita bisa lihat gini. Sesuatu yang keras yang diungkapkan oleh Tuhan. Ya, sesuatu yang keras yang diungkapkan oleh Tuhan. Apakah perempuan Kanaan ini mundur? Tidak mundur, saudara. Dia masih tetap menaruhkan harapannya. Dia masih menaruhkan keyakinannya bahwa anaknya itu akan disembuhkan. Dia tahu itu. Maka dia katakan ayat ke-27, perempuan itu dia kata perempuan itu, benar Tuhan, anjing itu akan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Berbicara tentang kerendahan hati. Bahasa Latin dari kerendahan hati adalah humilitas. Yang artinya kata dasarnya dari kata humus. Humus itu berbicara tentang tanah. Artinya orang yang rendah hati adalah orang yang tahu asal usul dirinya dari mana. Kita harus mengerti asal usul kita. Asal usul kita itu dari tanah atau dari debu. Yang satu kali dikatakan tanah ini akan kembali menjadi tanah. Dan roh akan kembali kepada Tuhan. Maka dikatakan kalau kita mengerti firman, kita harus tahu, kita belajar kerendahan hati, saudara. Belajar rendah hati ini gak gampang. Anak muda baru dikecengi sedikit, kemudian apa? Uri. Mulai ngamuk, mulai ngambek, mulai baper. Istilah anak muda sekarang baper. Saudara. Ya, dikit-dikit baper. Tapi di sini kita belajar kerendahan hati. Kita tahu kita asalnya dari mana. Saya mengutip perkataan dari pengkhotbah. Dia katakan pergi ke rumah duka itu jauh lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Saya katakan salah kalau kita pergi ke rumah pesta itu gak baik. Baik kalau ada saudara kita yang menikah, ada sesuatu yang berbahagia. Tetapi Alkitab mencatat, dia katakan di rumah duka kita itu jauh lebih baik. Karena apa? Di rumah duka kita bisa merenungkan apa yang sudah kita kerjakan. Apa yang sudah kita buat, kita bisa renungkan itu. Di rumah duka itu kita bisa melihat pada satu waktu kita ada di rumah duka. Maka ini berbicara tentang kerendahan hati, saudara. Kita bisa melihat di sini. Ciri atau tanda orang yang memiliki kerendahan hati itu ada dua. Yang pertama itu berani mengaku salah. Banyak kali orang salah gak berani ngaku. Tetapi kita bisa baca di dalam 2 Samuel 12
Itu kita bisa melihat di situ ada satu cerita. Bagaimana ketika coba kita buka di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Lalu berkata Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ini satu cerita. Bagaimana ketika Raja Daud mengambil istri dari Uria, saudara. Dia bukan cuma mengambil istri dari Uria. Uria itu ditaruh di medan peperangan, ditaruh di barisan paling belakang, paling depan. Artinya apa? Supaya Uria meninggal. Kemudian Betsheba itu menjadi istrinya. Kemudian kesalahan itu membuat Allah mengambil nada Nathan, ya, berbicara kepada Nabi Nathan. Dia katakan, kamu pergi kepada Daud. Kamu mulai berbicara kepada Daud. Kemudian Nathan dia mulai ngomong sama Daud. Dia katakan gini, ini ada di satu daerah dia katakan, itu ada orang kaya. Dia punya kambing domba dan peliharaannya sangat-sangat banyak sekali. Tetapi di situ juga ada orang miskin. Orang miskin ini dia cuma punya satu domba, satu-satunya domba, dia nggak ada yang lain. Tapi kemudian orang kaya ini ketika dia lihat dia mengadakan pesta, kemudian diambillah domba ini, punyanya orang miskin. Kemudian disembelih. Boleh dia sampaikan, Nabi Nathan ini disampaikan kepada Daud. Kemudian Daud bilang gini, gak benar. Ini gak benar kalau kayak begitu. Kemudian apa yang dikatakan Nathan? Dia katakan, itu kan. Waktu Nathan mulai katakan, itu yang kamu kerjakan. Itu yang kamu lakukan kepada Uria, ya istrinya itu Betsheba. Itu yang kamu lakukan. Dia tidak bertele-tele. Dia enggak ngomong yang lain. Tapi dia katakan di dalam ayat yang ke-13. Dia mengakui dosanya. Ketika dia mengakui dosanya, maka dia memperoleh pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat ke-9, dia katakan, ketika kita mengakui dosa kita, maka dia setia dan adil akan mengampuni kita. Dia mengampuni. Tetapi lain cerita di dalam 1 Samuel 15, itu menceritakan satu kejadian tentang Saul, saudara. Ketika dia diangkat menjadi raja, waktu setelah dia menjadi raja, Raja Saul dia menjadi raja. Kemudian Allah melalui Samuel dia katakan, ngomong sama Saul. Dia katakan apa? Orang Amalek itu harus dibunuh, raja harus dibunuh, binatang peliharaan korban semua harus dibunuh. Dikerjakan ya? Dikerjakan. Dilakukan oleh Raja Saul. Raja Saul ini dia lakukan semua, tetapi Alkitab mencatat, dia katakan Raja Agag dia nggak bunuh. Terus binatang-binatang peliharaan yang baik-baik dia nggak bantai. Kemudian apa yang dilakukan oleh Saul? Dia buka meja persembahan, dia mau memberikan korban persembahan. Kemudian Samuel datang, dia katakan kamu salah. Dan Allah sangat marah dan Tuhan akan mencabut kamu dari kerajaan ini. Kemudian Alkitab mencatat, coba kita buka. Di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-24, kita bandingkan dengan Daud, saudara. Ayat ke-24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Dia ngaku salah enggak? Dia ngaku salah. Tetapi dia menyalahkan orang lain. Ingat enggak satu kejadian? Bagaimana Adam dengan Hawa? Ketika waktu Hawa diminta pertanggungjawaban dari Allah, dia katakan karena ada perempuan itu. Perempuan itu yang bikin dosa. Kemudian perempuan itu bilang, bukan salah saya. Si ular. Banyak kali ketika kita melakukan kesalahan, banyak kali ketika kita melakukan pelanggaran, maka ada orang-orang yang menjadi korban dari kesalahan kita. Kita tidak mengaku secara jujur. Kita nggak berani mengaku.
Kemudian ayat yang ke-30 kita baca. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkan juga hormatmu kepadaku. Sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembali bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allah. Yang ngaku dia berdosa. Tapi dia ngomong gini, dia raja. Samuel itu adalah hamba Allah. Dia ngomong gini, aku tahu aku berdosa. Tapi kamu kasih muka aku di tengah-tengah tua-tua dan orang-orang yang ada di tempat itu. Enggak tulus. Dia enggak tulus. Saya mau katakan orang yang rendah hati adalah orang yang mengerti dan tahu asal usulnya dari mana. Sehingga dia tidak menyombongkan dirinya. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir apa yang kita bisa pelajari dari perempuan Kanaan yang tidak mengenal Tuhan. Yang ketiga itu adalah kepentingannya Tuhan itu untuk apa? Untuk imannya bertumbuh. Ditulis di dalam ayat ke-28. Iman dia semakin bertumbuh walaupun dia sudah dikatakan, kamu ini gak usah teriak-teriak, gak usah ikuti aku. Terus dia katakan roti ini gak patut kasih kamu, lebih baik kasih anjing. Tapi dia tetap menaruhkan pengharapannya. Dia tetap menaruhkan keyakinannya kepada Tuhan. Sekalipun apa yang terjadi, dia tetap mempertaruhkan hidup anaknya di hadapan Tuhan. Dia mulai lihat ada keyakinannya bertumbuh. Dia lihat ada pengharapannya terus bertumbuh, saudara. Maka dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ayat yang ke-22 dia katakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kita belajar bagaimana iman kita bisa bertumbuh. Melalui apa? Melalui iman itu bertumbuh melalui perbuatan. Perbuatan apa yang bisa iman itu bertumbuh? Melalui ucapan syukur. Iman itu bisa bertumbuh melalui perkataan, yaitu apa? Ucapan syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Saya sudah jelaskan konsep tentang bersyukur. Di dalam Korintus, saudara. Itu ketika Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Dan Roh Kudus itu yang memampukan saudara untuk bisa bersyukur. Mengucap syukur. Keadaan apapun kita bisa mengucap syukur. Kemudian perbuatan apa yang membuat iman itu bisa bertumbuh? Berdoa. Doa itu adalah nafas hidup. Maka saya katakan bagi saudara khususnya laki-laki sebagai imam harus berdiri dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Membawa istri dan anak-anakmu datang kepada Tuhan. Karena saya katakan apapun yang terjadi atas istri dan anak-anakmu, Tuhan tidak minta pertanggungjawaban kepada mereka. Tapi Tuhan tuntut pertanggungjawaban kepada saudara sebagai imam dan kepala keluarga. Kalau saudara sebagai kepala keluarga, ajak istri, anak-anakmu, bukan mezbah keluarga. Berdoa, bersyafaat, memberkati anak-anak. Saya terkesan ada satu artis Kristen yang ngomong begini, saya bisa berhasil sampai hari ini. Saya selalu dengar mama saya, papa saya berdoa untuk saya. Dia katakan di doa ibuku dengar namanya disebut. Sebagai orang tua kita bersyafaat untuk anak-anak kita. Kita bersyafaat untuk pekerjaan mereka, kesehatan mereka dan lain sebagainya. Sebagai kepala keluarga bergandengan tangan berdoa.
kekuatan iman yang menumbuhkan iman. Yang ketiga, dengar firman Tuhan. Dengar firman. Bukan dengar gosip, saudara. Bukan dengar sesuatu yang membuat iman saudara menjadi apa? Menjadi runtuh, enggak. Tapi pakai telinga pendengaran saudara untuk mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Roma, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi hari ini kita belajar dari perempuan Kanaan yang tidak mengenal Tuhan. Pembelajaran yang sangat baik. Dorong hidup saudara untuk menyembah Tuhan. Dorong untuk kita menyembah Tuhan. Punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Ada karakter ilahi keluar dari hidup kita. Kita gak bisa berjalan dengan kekuatan kita. Kita gak bisa berjalan dengan kemampuan kita. Kebaikan itu bisa keluar ketika Roh Kudus, karakter Tuhan yang ada dalam hidup saudara, dia keluar yang menjadi saksi bagi hidup saudara dan saya. Kemudian pembelajaran yang kedua kita belajar untuk menjadi rendah hati. Kita belajar. Dari hal-hal yang kecil kita belajar untuk rendah hati. Kemudian yang ketiga, kita belajar untuk bertumbuh di dalam iman. Kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan. Urabata syakarala baralabaya sanda. Kurikina mataka karala baralabaya sikiarala baralabaya sanda. Biar kebenaran firman Tuhan, pembelajaran Tuhan. Dari perempuan Kanaan yang tidak mengenal Engkau. Ajar kami sebagai umat-Mu. Umat yang Kau pilih, umat yang kudus untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh rata syaka karala barala bayasa. Arala barala bayasa. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Bagi saudara yang belum baptisan, selamat. Saya tidak mengizinkan saudara untuk mengikuti sakramen. Karena Alkitab mencatat, dia katakan supaya tidak menjadi kudus bagi kita. Kita siapkan hati kita. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang 1 bulan di belakang kita. Kalau kita melakukan pelanggaran, kita minta ampun. Kita minta ampun Tuhan, ampuni saya. Urabasyaka namarala baralaba yasi yarala baralaba. Terima kasih. Kita mau angkat roti di tangan kanan kita. Ibrani 13 ayat yang kelima. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita angkat roti. Ampuni kami Tuhan. Kesalahan kami. Perbuatan tingkah lakukan. Yang mungkin menyakitkan orang lain. Melalui perkataan kami. Melalui perbuatan kami. Ampuni kami. Layakkan kami Tuhan Yesus untuk masuk dalam sakramen itu. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Kita makan sama-sama dalam nama Yesus.
Kita mau angkat anggur di tangan kanan kita. Makasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih buat segala korbanmu. Haleluya. Amin. Tinggikan dirimu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi seperti kitab Ibrani katakan, pengharapan yang kami taruh di dalam Engkau itu seperti saut yang satu kali kami akan menerima jawabannya. Terima kasih Bapa, biar Tuhan hari ini ada materai-Mu Tuhan dalam hidup kami, penyertaan selama 1 bulan ke depan, penjagaan Tuhan, damai sejahtera sukacita ada dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan, saudara, kita akan berikan persembahan kita malam hari ini. Sebelum petugas persembahan bisa maju ke depan, sekali lagi kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi setiap kami. Tiba saatnya kami akan memberi persembahan kami. Kiranya Allah memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya saya bisa menyapa Anda kembali pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada pukul 7.30 pagi dan 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pagi diadakan pukul 5:30 pagi setiap hari. Bagi saudara yang ingin mengikuti doa pagi, dapat menghubungi Ibu Meiske. Link Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptis selam diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Lia. Bagi saudara yang sudah melakukan baptis selam, diwajibkan untuk mengikuti SOM. Untuk info pendaftaran dan jadwal SOM, dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung pada jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini.
Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday and God bless you. Mengakhiri ibadah kita malam hari ini, jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sebelum kita pulang, kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Kami memuji kebesaran, Diberkatilah keluarga, anak, cucu, menantu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah adonan. Diberkatilah pekerjaanmu. Engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataan Allah dan melakukan dengan setia, maka semua ini akan menjadi bagianmu. Kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.